Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aji Prayuda. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 2 Semester 2 Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda dengan NIM 20 11 10 20 87. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari Filsafat Pendidikan Islam. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu Tuhan, manusia, dan akal dalam kacamata filsafat. Pertama, Tuhan. Ya, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama, untuk percaya adanya Tuhan meskipun dengan sebutan yang berbeda. Kalangan filsuf ada yang menyebutnya penggerak pertama, pencipta alam atau akal pertama. Agama lain ada yang menyebut wahyu atau Yahweh Tuhan yang diperkenalkan Al-Quran menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan ada dalam diri setiap insan, dan Tuhan didefinisikan dari sifat-sifatnya maha tahu, maha hadir, kekal, pencipta segala sesuatu dan lain-lain. Namun lebih lagi, Tuhan bukan ada begitu saja, tetapi selalu terhubung dalam peristiwa-peristiwa besar manusia. Dan yang kedua, penciptaan manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti. Ada 3 misi yang bersifat given yang diemban manusia, yaitu misi utama untuk beribadah, yang kedua misi fungsional sebagai khalifah, dan yang ketiga misi operasional untuk memakmurkan bumi. Allah menyatakan akan menjadikan khalifah di muka bumi secara harfiah, maka kata khalifah berarti wakil, mengganti. Dengan demikian misi utama manusia di muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Alam semesta yang ketiga nih, alam semesta adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Dan menurut sejarah filsafat yang mulai lahir adalah filsafat tentang alam. Filsafat ini adalah filsafat Yunani yang dipelopori oleh orang-orang Yunani, tapi bukan di daerah Yunani sendiri. Filsafat ini dicetuskan oleh orang-orang Yunani perantau yang mengembara ke negara lain, terutama Asia Kecil. Mereka terpaksa merantau ke dari negerinya karena tanah Yunani tidak subur, terdiri dari tanah pegunungan saja. Dan adapun ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Penjelasan mengenai ruang lingkup ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber bacaan, khususnya buku yang menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu, mau tidak mau filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajiannya atau cakupan pembahasannya. Pendapat itu memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ada masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, sebagai masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Oke, selanjutnya penjelasan singkat tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam mengkaji ketiganya, di sini mencoba untuk menampilkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam perspektif pendidikan Islam. Hal ini menjadi penting untuk dikaji dalam ranah pendidikan Islam dikarenakan memiliki perbedaan dengan kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kajian lain. Ontologi dalam pendidikan Islam mencoba membawa pendidikan untuk mengenal tentang hakikat segala sesuatu yang merupakan tujuan dari diselenggarakannya pendidikan Islam, yaitu mengenal hakikat Tuhan. Dan dalam kajian epistemologi diarahkan untuk memahami sumber ilmu pengetahuan. Tentu juga dalam hal ini sumber ilmu pengetahuan Islam berbeda dengan sumber ilmu pengetahuan secara umum. Untuk itu, dalam kajian ini maka epistemologi Islam, terutama dalam pendidikan Islam, mencoba untuk memberikan penjelasan tentang sumber ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam yang tentu berbeda dengan sumber pengetahuan pendidikan secara umum. Adapun aksiologi pendidikan Islam dalam kajian ini merupakan yang terakhir yang mencoba melihat tentang nilai dalam pendidikan Islam secara utuh. Tujuannya adalah menemukan jawaban tentang
kegunaan dan nilai-nilai yang melekat dalam konteks pendidikan Islam. Oke, selanjutnya perbedaan proses belajar mengajar pendidikan filsafat Islam dan filsafat pendidikan Barat. Dalam hal pertama proses belajar mengajar, yang kedua konsep pendidikannya, dan yang ketiga tujuan akhir pendidikannya. Menurut proses belajar mengajar pendidikan Barat, mereka membuat motif bahwa belajar mengajar itu hanyalah semata-mata masalah keduniaan. Adapun pendidikan Islam meyakini aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Dan konsep pendidikan Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilai, dan pendidikan Islam mengaitkannya, dan sedangkan pendidikan Islam ini mengaitkannya dengan pahala dan dosa, karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Dan adapun tujuan akhir pendidikan Barat, pendidikan ini menurut pendidikan Barat, hidup kesejahteraan di dunia secara maksimal baik secara warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Dan adapun pendidikan Islam, terwujudnya insan kamil, manusia sempurna dan paripurna yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Dan selanjutnya mengapa penting guru pendidik Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam? Ya tentu sangatlah penting, ya dikarenakan filsafat pendidikan Islam itu pendidikan yang menerapkan pandangan-pandangan pemikiran filsafat yang berhubungan dengan kehidupan di dunia, baik di dunia pendidikan dan peraturannya, dalam metode khusus dengan tujuan menggerakkan pemuda dan masyarakat supaya mendapatkan kehidupan yang bahagia dan beradaptasi dengan manusia yang hidup bersamanya, meningkatkan taraf hidup dan kesemuanya itu merupakan tindakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi sangatlah penting. Baik, selanjutnya argumen tentang pendidikan Islam dalam perspektif Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Al-Ghazali, menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencapai ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan pendidik bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pendidikan atau bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir model lama dan karya-karya ilmuwan sebelumnya. Dari hasil penyelidikan mengenai karya-karya sebelumnya telah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sahih, pengetahuan ilmu au'at, pengetahuan yang autentik. Dan yang terakhir, Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Pemikiran Kiai Hasyim Al-Asy'ari tentang pendidikan Islam ialah tentang tujuan menuntut ilmu yang sesungguhnya hanyalah untuk mencapai atau mencari ridha Allah. Akan tetapi pandangan sebagai masyarakat yang menganggap bahwa menempuh pendidikan adalah untuk mendapatkan pekerjaan dan kedudukan semata. Dan argumen saya terhadap perspektif mereka yang saya jelaskan tadi ialah lebih memperhatikan kepada perpaduan antara teoritis dan praktisi. Sebagai teoritis terlihat pada gagasan dan pemikirannya yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta situasi kultural pada zamannya, sedangkan sebagai praktisi terlihat pada upaya melaksanakan gagasan dan pemikirannya itu. Baik, mungkin sampai sini saja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.